Shalom saudara-saudara. Pada malam ini ada kegelapan. Topik kita malam ini adalah tengah malam. Dan ini adalah satu pelajaran penting di dalam firman Tuhan. Dan kita akan mempelajari topik ini sebagai renungan setiap hari selama minggu ini. Jadi di dalam tengah minggu ini atau tengah malam, kita akan melihat di dalam sesi yang pertama, tengah malam mendekat. Di dalam Ayub 34 ayat 20 firman Tuhan katakan, dalam sekejap mata mereka mati. Ya, pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan orang. Jadi kalau begitu oleh tangan siapa saudara-saudara? Nah perhatikan, 10 menit sampai tengah malam. 5 menit sampai tengah malam. 3 menit sampai tengah malam. 2,5 menit sampai tengah malam. 2 menit sampai tengah malam. Waduh, sudah mau kehabisan waktu. Sisa 100 detik sampai tengah malam. Jam tengah malam. Sungguh menakutkan. Setelah tengah malam, ada apa? Tengah malam simbol kuasa kegelapan pada akhir zaman. Kegelapan rohani akan menutupi bumi. Tengah malam adalah suasana akhir zaman. Jam tengah malam. Kegelapan akan semakin gelap hingga masa antikristus dalam Wahyu 13. Apakah ini masanya bumi akan tertutup dengan kegelapan dan kekelaman? Dan banyak mati ketakutan? Lihatlah di dalam Yesaya 60 ayat 2 dan Lukas 21 ayat 26. Dan minggu ini kita akan merenungkan topik tengah malam. Berdoalah dan jangan takut. Tuhan Yesus memberkati. Sesi 2, teror di tengah malam. Dalam Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Yang pertama yang kita mau melihat adalah tangisan tengah malam di Mesir. Dalam Keluaran 11, 4-6, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di taktanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir. Seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Lalu dalam Keluaran 12, 29-30 terjadi seperti Tuhan bilang. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di taktanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada tengah malam bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir. Sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Jam 24, tengah malam, mati semua anak sulung. Masa penghukuman dunia sudah mulai terjadi. Sebagaimana Mesir dan Firaun, demikianlah pada akhir zaman dengan dunia, setan, dan antikristus. Seperti Ayub 34:20, dalam sekejap mata mereka mati. Ya, pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan orang. Jadi satu-satunya jalan keselamatan dari murka Allah pada jam tengah malam
adalah perlindungan di bawah darah anak domba Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu keluarga di Mesir yang luput kecuali berlindung pada darah anak domba. Semua orang lain dihukum. Hal yang sama akan terjadi di akhir zaman. Kegelapan meningkat dalam moralitas, politik, kedagingan, pemberontakan terhadap standar Allah dan lain-lain. Benar sekali, kita semakin dekat jam tengah malam. Dan seperti peramal cuaca berkata, malam ini, ramalannya adalah malam yang makin gelap. Hanya murid-murid Yesus yang sanggup menawarkan jawaban. Saudara, kasih kemurahan yang ditolak sama saja dengan mengundang murka Allah. Dalam Amos 4 ayat 4-12 ada 5 murka Tuhan: kelaparan, kemarau, hama, penyakit sampar, menjungkir balikan kota-kota. Namun mereka tidak mau berbalik dan kembali kepada Tuhan. Oleh karena aku melakukan yang demikian kepadamu, kata Tuhan, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Jawaban untuk kita dalam Mazmur 91, 5-7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan tengah malam, terhadap panah, rudal yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar, belalang yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular, pandemi yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Berimanlah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus. Ini adalah jawabanmu. Selamat datang ke sesi ketiga pelajaran tengah malam. Topik hari ini adalah pelarian ajaib pada tengah malam. Kita sudah melihat bagaimana di jam tengah malam itu sedang mendekat, penuh dengan kegelapan, penuh dengan horor, penuh dengan teror pada tengah malam. Orang-orang Mesir sudah mengalami bagaimana semua anak sulungnya sudah tewas pada jam tengah malam. Tetapi kita melihat pada jam yang sama terjadi pelarian ajaib bagi umat Tuhan. Seperti di dalam Keluaran 12 ayat 33. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Setelah 430 tahun, umat Israel mendapat gaji 430 tahun dalam satu saat. Satu mujizat luar biasa pada waktu mereka luput dan lari dari Mesir. Tengah malam mereka bangun dan memuji Tuhan. Untuk orang-orang Mesir sudah penghukuman, tapi untuk orang-orang percaya kepada Tuhan, hari kemerdekaan. Mazmur 119:62 berkata, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Jadi ini adalah waktu untuk kita bersyukur atas kuasa Tuhan untuk memberi pembebasan. Di dalam Keluaran 19 ayat 4, Tuhan berkata, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi Tuhan akan membawa kita dengan kuasa Roh Kudus, sayap burung Raja Wali, burung Nasar. Dan ini yang kita akan lihat juga di akhir zaman. Seperti dalam Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan mempelai wanita Kristus diberikan kedua sayap dari burung Nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Sebagaimana perjalanan mulai dengan sayap burung Raja Wali, dia juga berakhir dengan naik sayap burung Raja Wali, yaitu kuasa Roh Kudus. Penyingkiran Israel dari Mesir menggambarkan penyingkiran gereja pada akhir zaman oleh kuasa Roh Kudus, yaitu sayap burung Nasar. Di dalam Ulangan 32 ayat 11-12, Tuhan dinyatakan sebagai burung Nasar atau burung Raja Wali, dan sayapnya adalah kuasa Roh Kudus.
Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun Musa. Dalam Yesaya 40:31 kita melihat kuasa doa adalah juga di dalam sayap burung nasar. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita pasang sayap burung nasar. Kita belajar terbang, lihat kuasa Tuhan. Karena di dalam doa sejarah dapat diubahkan. Selamat datang di sesi keempat tentang tengah malam. Hari ini topiknya adalah Paskah menubuatkan salib Yesus. Kita sudah melihat di dalam sesi-sesi sebelumnya, tengah malam mendekat. Kita melihat juga teror yang terjadi di tengah malam dengan kematian anak-anak sulung. Kita juga melihat pelarian ajaib di tengah malam, di mana bangsa Israel merdeka dari Mesir. Dan hari ini, Paskah menubuatkan salib Yesus. Di dalam Keluaran 12 ayat 46 dan 47, kita baca, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Paskah adalah satu kewajiban. Karena ini adalah titik tolak satu perjalanan dan hidup yang baru bagi bangsa Israel. Dan di dalam Keluaran 12 ayat 5 dikatakan anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Sama seperti Yesus, tidak ada dosa sedikit pun. Anak domba Allah. Semua nubuatan digenapi dengan persis. Seperti Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis melihat Yesus sedang berjalan di pinggir sungai Yordan. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus adalah anak domba Paskah. Nah, tengah malam itu terjadi juga pada waktu Yesus ditangkap. Setelah perjamuan malam, jadi perjamuan Paskah, setelah pengajaran Yesus sejam lebih dengan murid-muridnya, setelah jalan 3 kilometer dari Bukit Sion ke Bukit Zaitun, setelah berdoa sejam dengan murid-muridnya, setelah Yudas mengkhianati Yesus, dan setelah koordinasi imam besar dan pasukan Roma, Yesus ditangkap dalam kegelapan. Itu bisa dibaca dalam Matius 26 47 sampai 56 dan Yohanes 18 ayat 1 sampai 12. Dan Paulus mengajarkan kepada kita dalam 1 Korintus 5 7 sampai 8. Anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta. Tengah malam memang penghukuman atas kuasa kegelapan. Tapi ada jalan keselamatan bagi orang percaya. Hari yang mulia, kita merayakan penyaliban Tuhan Yesus Kristus di seluruh dunia pada hari ini, pada Paskah. Disebut Jumat Agung. Walaupun sebenarnya kita percaya Yesus disalibkan pada hari Rabu. Dan dia 3 hari, 3 malam di dalam kubur. Tapi itu bukan topik kita hari ini. Topik kita hari ini adalah anak domba yang ajaib. Anak domba dikorbankan pada waktu Paskah. Dan kita sudah tahu bahwa itu adalah tanda yang membawa sampai ke tengah malam. Terjadi teriakan di Mesir, terjadi keselamatan bagi bangsa Israel. Tapi ada beberapa hal lagi yang penting. Itu merupakan satu permulaan baru bagi mereka.
Dalam Keluaran 12 ayat 2 dikatakan ini adalah permulaan baru. Sama juga dengan pengalaman kita sebagai orang percaya dengan lahir baru. Karena kita terima Yesus sebagai anak domba, sebagai juru selamat. Dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah bangkit. Lalu di dalam Keluaran 12 ayat 3 sampai 6 kita melihat anak domba disimpan selama 4 hari. 4 hari ini menubuatkan 4.000 tahun. Karena bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1.000 tahun. Dan kita melihat di dalam 4.000 tahun sejak kejatuhan Adam sampai Yesus disalibkan, anak domba sudah disimpan. Juga kita melihat di sepanjang Alkitab kisah ajaib tentang anak domba. Misalnya kita melihat di dalam Kejadian pasal 4. Kain dan Habel. 1 anak domba untuk Allah. Dalam Kejadian 22. Abraham dan Ishak. 1 anak domba yang menyelamatkan 1 orang. Dalam Keluaran 12 Paskah. 1 anak domba bagi 1 keluarga. Dalam Imamat 16. Korban untuk bangsa. 1 anak domba untuk seluruh bangsa. Dalam Yesaya 53, anak domba, ia adalah Mesias, dia adalah manusia, 1 anak domba untuk 1 umat. Dalam Perjanjian Baru, Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis sedang melihat Yesus dan menunjukkan anak domba yang menghapus dosa seisi dunia. 1 anak domba untuk 1 dunia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 kita melihat di situ adalah orang Ethiopia, pejabat orang Ethiopia. 1 anak domba untuk barang siapa yang percaya. Tidak harus orang Yahudi. Siapa saja yang percaya boleh selamat. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Petrus membawa pewahyuan juga kepada kita bahwa 1 anak domba untuk sepanjang sejarah sebelum dunia diciptakan, anak domba sudah siap. Di dalam Wahyu 5 ayat 6 kita melihat untuk alam semesta 1 anak domba duduk di takhta yang membawa keselamatan untuk semua. Dan yang ke-10 kita lihat di dalam Wahyu 21 sampai 22, Yerusalem baru, 1 anak domba untuk kekekalan. Jadi tidak heran kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali dengan aku. Yesus, anak domba Paskah, satu-satunya jalan keselamatan. Jadi mari kita percaya kepada Yesus Kristus dan selamat Paskah, saudara-saudara. Selamat datang ke sesi ke-6 di dalam seri Tengah Malam. Hari ini topiknya adalah kemenangan di tengah malam. Dan kita baca dalam Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Pintu-pintu gerbang adalah akses ke dalam sebuah masyarakat. Ini adalah tempat masuk, tempat keluar, pengaruh, orang, doktrin dan sebagainya. Tapi kita diberitahukan untuk menyambut raja segala raja masuk lewat pintu gerbangnya itu. Tetapi kita melihat kuasa kegelapan juga suka menguasai pintu-pintu gerbang. Tetapi janji kepada umat Tuhan di dalam Kejadian pasal 22 ayat 17 adalah keturunanmu itu akan menduduki pintu gerbang kota-kota musuhnya. Itu diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kita melihat untuk kita berkuasa di tengah malam, kita harus merebut pintu-pintu gerbang. Demikian kita melihat dengan Simpson di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 3. Mereka mau membinasakan seorang pelayan, seorang hamba Tuhan yang sudah diurapi. Tetapi kita melihat di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 3. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam,
Bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, dicabutnya lah semuanya beserta palangnya. Diletaknya di atas bahunya, lalu semuanya diangkutnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Saudara-saudara, demikian gereja pada akhir zaman. Kita di dalam zaman kegelapan. Ini sudah tengah malam. Tetapi ini adalah waktu Tuhan mempersiapkan untuk kita mengalami kemenangan yang besar. Jadi kita melihat, seperti juga Reinhard Bonnke katakan. Dia berkata, kita harus mengosongkan neraka dan memenuhi surga. Kita harus cabut kuasa kegelapan. Hancurkan pintu-pintu gerbang pada tengah malam. Itu sebabnya dalam Yesaya 60 ayat 1-3 dikatakan, bangkitlah, bercahayalah. Walaupun ada kegelapan dan kekelaman sekitar kita, walaupun di dalam tengah malam seperti tidak ada harapan, justru di situ umat Tuhan dipanggil untuk kita bangkit dan bercahaya, dan kemuliaan Tuhan akan membawa suatu kegerakan rohani dan kemenangan besar di tengah malam. Di dalam Roma 16 ayat 20 Paulus berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Tengah malam adalah malam kita mendapat kemenangan. Hari ini adalah hari ke-7 di dalam sesi-sesi tentang tengah malam. Dan hari ini kita akan melihat topik penebus pada tengah malam. Ini kita akan melihat di dalam kisah Rut pada waktu dia bertemu dengan Boaz pada waktu tengah malam. Kita baca di dalam Rut pasal 3 ayat 7-9. Datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boaz dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah Boaz, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Di dalam bangsa Israel ada hukum untuk kaum keluarga dekat untuk menebus seorang janda. Rut adalah seorang janda dan kaum keluarga terdekat adalah Boaz. Jadi Boaz, dia sedang tuntut untuk menjadi penebusnya. Ternyata Boaz memang sudah jatuh cinta pada Rut, sudah menerima dia untuk melayani di dalam ladangnya. Tetapi hal ini pada tengah malam menjadi satu kejutan yang besar. Dan kita melihat pada waktu Rut datang dan berbaring di kaki Boaz. Boaz sebagai seorang pangeran Yehuda. Dia sebagai keluarga penebus. Dan pada jam tengah malam, dia menemukan Ruth. Ruth menemukan dia. Dan dia bersedia untuk memberi penebusan, perlindungan yang mulia, dan penghapusan dari semua aib dan rasa malu yang dialami oleh Ruth. Hal ini terjadi pada tengah malam. Saudara, kisah ini juga menceritakan yang menjadi pengalaman kita. Karena kita datang berbaring di kaki Yesus Kristus, di kaki salib. Yesus Kristus adalah penebus kita. Dia adalah pangeran Yehuda. Dan dialah yang kami harapkan untuk menghapus aib dan rasa malu kita dengan memberi jaminan hidup kekal dan mulia bersama-sama dengan dia. Jadi pertanyaan yang saya ingin kita renungkan hari ini adalah, maukah Anda ditemukan pada jam tengah malam berbaring di kaki Yesus?
selamat datang di seri Tengah Malam. Hari ini adalah yang ke-8 dan topiknya adalah pernikahan tengah malam. Ini adalah berdasarkan Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13, di mana kita melihat ada 10 anak darah. Di dalam Matius 25 ayat 1 dikatakan kerajaan surga seumpama 10 gadis. Lalu dalam ayat yang ke-6 dikatakan waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Wah, ini 10 anak darah, 10 gadis ini. Ada 5 yang ternyata adalah bijak. Dan ada 5 yang bodoh. Yang bodoh tidak membuat persiapan. Yang 5 sudah membuat persiapan, sudah mengisi lampu mereka dengan minyak urapan kuasa Roh Kudus. Dan mereka mau berjalan di dalam kebenaran. 5 itu adalah orang-orang percaya yang malas sekali. Nah, saudara-saudara, pada akhir zaman, di dalam tengah malam akhir zaman, kita melihat juga akan terjadi kejutan. Seperti yang di dalam Maliaki 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Jadi seperti 10 anak darah, 10 gadis itu, mereka dengan mendadak mendengar seruan, pengantin mau datang. Demikian di akhir zaman, Tuhan dengan mendadak akan datang ke dalam rumahnya. Nah, hal yang sama kita baca dalam Yohanes 7 ayat 10. Waktu Tuhan Yesus datang merayakan hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Nah, ini seperti Habakuk 2 dan ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Seluruh bumi harus berdiam. Nah, waktu 7 ayat 1 kita melihat hal yang sama. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dari angin utara, selatan, timur, barat. Stop! Shh. Semua harus diam. Waktu 8 ayat 1 di surga juga. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7 yang berbicara tentang kesempurnaan dan penggenapan, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Karena apa, saudara-saudara? Karena ada pernikahan di jam tengah malam. Pernikahan sedang mendekat. Tik-tok, tik-tok. Hai, sudah jam belajar tengah malam. Ini adalah yang ke-9 di dalam seri tengah malam. Dan hari ini kita melihat tantangan tengah malam. Kita melihat dari kisah seorang yang datang tengah malam kepada rumah temannya. Mau mencari roti, 3 ketur roti untuk tamu yang baru tiba, lapar. Nah, apa akan terjadi? Apakah temannya pada tengah malam dia datang ketok-ketok di pintu. Buka, aku perlu roti untuk temanku. Sudah tengah malam, saya sudah tidak ada makanan. Dan kita membaca di dalam Lukas 11, 5-8. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Nah, apa orang itu akan menolak? Apa orang itu akan berkata, pulang, datang lagi besok? Tetapi dikatakan,
Karena sikapnya yang tidak malu itu. Dia meminta dan meminta, tolong temanku, aku perlu roti untuk tamuku. Nah, karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ternyata pada jam tengah malam tidak ada istirahat. Dan ini menunjukkan bagaimana sikap kita berdoa di tengah malam. Dengan semangat, dengan tekun, dengan tidak mau putus-putus. Seperti dalam Yesaya 62 ayat 1 sampai 7. Nabi berkata, oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya. Dan keselamatannya menyala seperti suluh. Janganlah biarkan Tuhan tinggal tenang. Nabi tidak mau tenang, dia tidak mau izinkan Tuhan tinggal tenang. Tuhan, kenapilah firman-Mu. Ini adalah semangat yang kita perlukan pada jam tengah malam. Kita lihat juga doa dan penyembahan radikal seperti itu pada jam tengah malam. Dialami oleh Paulus dan Silas di dalam penjara. Di dalam Kisah 16, 25 sampai 26, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pada jam tengah malam, kalau tidak malu, kalau kita berdoa dengan iman, dengan urapan kuasa Roh Kudus, gempa bumi akan terjadi. Kuasa kegelapan akan dihancurkan. Kuasa Yesus akan dinyatakan. Apakah keadaan dan kuasa kegelapan sedang melawanmu? Allah memiliki jawaban bagimu. Pada jam tengah malam, Dia akan menyediakan rotinya, firman-Nya. Dia akan membebaskanmu. Percayalah dan bersandarlah kepadanya pada tengah malam. Mungkin yang lain kelaparan roti firman, tapi pada tengah malam Tuhan akan memberi jawaban. Selamat datang di sesi terakhir topik tengah malam. Ini adalah sesi ke-10 dan topiknya adalah tuaian tengah malam. Ada dua peristiwa yang kita akan melihat. Yang pertama, Paulus di tengah malam selamat yang membawa satu pulau, Pulau Malta, selamat karena mendengar Injil di tengah malam. Yang kedua adalah peristiwa seorang anak muda mendengar firman Tuhan sampai tengah malam, tapi tertidur, jatuh, mati. Tapi kuasa Tuhan juga dinyatakan di tengah malam. Anak muda dibangkitkan. Mari kita lihat. Dalam Kisah 27 ayat 23 sampai 31, kita melihat tadi malam seorang malaikat. Jadi ada malaikat datang kepada Paulus, memberi dia pesan. Dan pada tengah malam, malaikat menyatakan harus taat. Kalau tidak taat dan tidak tinggal bersama-sama di kapal, semua akan mati. Tapi mereka taat. Dan di dalam Kisah 28 ayat 1, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Justru karena mereka datang di Pulau Malta, di tengah malam, oleh kuasa Tuhan, satu pulau selamat. Dan sampai sekarang ini, Malta adalah bangsa Kristen. Tapi anak muda, dia dengar firman Tuhan tertidur. Memang banyak orang bisa lelah dan capek. Tapi dia jatuh dari rumah. Dan di dalam Kisah 27 sampai 11, kita melihat dia jatuh dan dia diangkat mati. Tapi Paulus membangkitkan dia. Kuasa Tuhan nyata pada tengah malam. Mujizat terjadi pada tengah malam. Dan itu sebabnya ada nasihat. Jangan tertidur. Tetap sadar. Lukas 22 ayat 46. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan kena atau jatuh ke dalam pencobaan. Dan Paulus dalam Roma 13:11, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu kamu mula-mula percaya.
Dan 1 Petrus 1:5, Petrus juga berkata, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Keselamatan, tuaian besar, akan nyata di akhir zaman. Gereja yang mulia akan nyata. Dan kita sedang dipanggil di tengah malam, siap untuk masuk rencana Tuhan untuk akhir zaman.